Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Maulana dari kelas 10 Franklin. Saya akan menjelaskan rangkuman materi mapel biologi tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Bagian A, hakikat biologi. Biologi atau ilmu hayati merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal tentang lingkungan abiotik maupun abiotik. Biologi bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah sebagai penyelesaiannya. Yang ketiga, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten dalam menyelesaikannya. Yang keempat, teorinya berlaku secara umum. Objek kajian biologi dapat dibagi berdasarkan strukturnya menjadi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Cabang-cabang ilmu biologi seperti contohnya anatomi yang mempelajari tubuh manusia, lalu ada virologi yang mempelajari virus, dan zoologi yang mempelajari tentang hewan dan lain-lain. Kemudian, peranan ilmu biologi bagi kehidupan ada banyak, diantaranya di bidang industri, yaitu untuk pembuatan atd koko dan yogurt. Lalu di bidang kedokteran, ilmu biologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin. Lalu bagian B, metode ilmiah. Dalam menyelesaikan permasalahan ilmu biologi, diperlukan metode ilmiah yang berupa penelitian yang objektif dan sistematis, serta diperlukannya sikap ilmiah harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu diantaranya mampu bertanggung jawab, memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, jujur, terbuka dan fleksibel, ulet dan gigih, dan lain-lain. Lalu bagian C, laboratorium. Laboratorium adalah tempat dilakukannya penelitian. Laboratorium biasanya berisi alat-alat dan bahan kimia yang digunakan untuk penelitian biologi. Alat-alat dalam laboratorium diantaranya ada cawan Petri, gelas ukur, Erlenmeyer, pembakar spiritus, mikroskop, dan lain-lain. Dan bahan kimia di dalam laboratorium diantaranya adalah alkohol, aqueous, asam klorida, ether, dan lain-lain. Serta bahan biologi yang berupa makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Bagian berikutnya yaitu lambang-lambang bahaya dalam laboratorium. Yang pertama, flammable atau lambang api, yang berarti bahan tersebut mudah terbakar, contohnya alkohol dan minyak tanah. Yang kedua, eksplosif atau gambar ledakan, artinya bahan tersebut mudah meledak, contohnya amonium dikromat dan nitroselulosa. Yang ketiga, korosif atau lambang asam, berarti bahan tersebut bersifat korosif atau menimbulkan karat dan luka, contohnya asam sulfat. Yang keempat, toksik atau lambang tengkorak, artinya bahan tersebut mengandung zat beracun, contohnya merkuri dan asam sianida. Yang kelima, berbahaya atau tanda silang, artinya bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit dan keracunan, contohnya kloroform dan butanol. Yang keenam, radioaktif atau lambang nuklir, artinya kandungan tersebut memiliki radiasi yang sangat tinggi, contohnya uranium dan plutonium. Bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati meliputi yang pertama keanekaragaman gen, yaitu keanekaragaman berdasarkan gen atau DNA. Contohnya seperti ayam, ada ayam jago, ayam kate, dan ayam Filipin. Lalu ada beras, seperti contohnya ada beras rojo lele, beras IR, dan beras sedani. Lalu ada berikutnya keanekaragaman jenis, yaitu keanekaragaman yang memiliki genus atau marga yang sama tetapi memiliki fisik yang berbeda. Contohnya kucing dengan harimau, black panther, dan cheetah. Yang ketiga, keanekaragaman
ekosistem, yaitu keanekaragaman berdasarkan penyusun komponen-komponen ekosistem atau biomanya. Contohnya padang pasir, di dalamnya ada kalajengking, kaktus, dan lain-lain. Berikutnya, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan sebagai sumber sandang, papan, dan pangan bagi manusia. Lalu, persebaran fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu daerah oriental, daerah Australian, dan daerah peralihan. Bab 3 tentang bakteri. Bakteri adalah organisme uniseluler yang bercirikan berukuran kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop, hidup secara soliter, dan lain-lain. Bakteri memiliki struktur umum diantaranya yaitu dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan membran inti. Lalu ada struktur tambahannya seperti flagela, pili, dan klorosom, dan lain-lain. Bentuk bakteri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bacillus atau berbentuk lonjong, coccus atau berbentuk bola, spirillum atau berbentuk spiral. Klasifikasi bakteri berdasarkan sumber nutrisinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof artinya bakteri tersebut mendapatkan makanan dari mengolah bahan anorganik menjadi bahan organik. Lalu yang kedua heterotrof, atau artinya bakteri tersebut mendapatkan makanan dari bahan organik di sekitarnya. Lalu klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob membutuhkan oksigen demi memperoleh energinya, dan bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen demi memperoleh energinya. Lalu peranan bakteri bagi manusia yaitu dibagi menjadi 2, menguntungkan dan merugikan. Bakteri yang menguntungkan bagi manusia seperti contohnya Lactobacillus casei berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Lalu ada Spirulina sp yang berperan dalam pembuatan protein sel tunggal. Lalu bakteri yang merugikan diantaranya yaitu Salmonella typhi yang menyebabkan tifoid pada manusia dan Rickettsia sp yang menyebabkan tifus pada manusia. Sekian rangkuman mapel biologi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.